A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antuhiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijab wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Telah berkata ulama Allah, ulama tasawuf, yaitu Junaidi al-Baghdadi, itu ulama tasawuf. Kalau ulama fikih Imam Syafi'i. Nah, jadi ujar Imam Junaidi al-Baghdadi, man tafaqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaq wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaq wa man tajamma'a bainahuma faqad tasaddaq. Yang artinya, barang siapa yang menuntut ilmu fikih, ilmu syariat tanpa menuntut ilmu hakikat atau tasawuf, maka orang itu adalah fasik. Fasiknya sesat. Dan barang siapa yang melulu menuntut ilmu hakikat atau ilmu tasawuf tapi kada berfikih, kada bersyariat, jindik. Jindik ini artinya menyeleweng agama. Nah, siapa yang menyempurnakan keduanya, syariat dan hakikat, syariatnya fikih, hakikatnya tasawuf, maka itulah orang yang hak, orang yang benar. Karena ilmu syariat itu adalah masalah amal-amal yang zahir, sedangkan ilmu hakikat, ilmu tasawuf adalah suatu ilmu laduni. Siapa yang mengingkarinya mendapat siksa, dan siapa yang tidak mengetahuinya maka kemungkinan mati dalam kesesatan. Bila kadang mempelajari ilmu tasawuf titik mati sesat, biar kayak Pak hukumnya. Karena ujar baginda Rasulullah, la yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah amal ibadah siapapun kecuali dia kenal oleh Tuhan. Kita kadang-kadang beramal salat, baca zikir, baca selawat, tapi kada pernah terbenak di dalam pikiran kita hendak mencari diri Allah Ta'ala. Sesat bila kada mencari, padahal umurnya 50, 60, 70. Mulai lagi akhir baliknya penyembahyang, kada ketinggalan waktu. Baca selawat ribuan sehari, membaca zikir ribuan sehari, tapi kada taulan Tuhan deh Pak. Nah, tahu aja itu nama Allah, alif lam itu nama, bukan orangnya. Orangnya yang dicari. Yang ampunnya nama yang dicari, bukan namanya. Nah, apalah arti sebuah nama tanpa ampunnya nama. Nah itu. Makanya belajar ilmu hakikat jangan fikih melulu. Fikih melulu kada bertasawuf sesat. Tasawuf melulu kada berfikih jindik. Siapa nama ikat keduanya, itulah orang yang hak. Nah,
Jadi ilmu syariat, ilmu fikih itu laksananya pembersihan batang tubuh. Sedangkan belajar ilmu hakikat, ilmu tasawuf, pembersihan roh. Jasmani tanpa roh bisa bergerak. Nah, makanya bila nih kita belajar, kada belajar ilmu hakikat, syirik berumuran. Buka surah An-Nisa Al-Quran, surah An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni dosa apapun. Bahari jar kada panyembahyang, bahari kada pamuasa, tapi nya belajar ilmu marifat, ilmu tasawuf, terhapus dosa yang telah lewat. Tapi kalau dia tidak pernah mengenali Allah, syirik berumuran, tidak ada ampunannya. Al-Quran menyatakan, surah An-Nisa ayat 116. Nah ini kayak pegarang yang namanya syirik. Yang namanya syirik itu pada Tuhan. Dia menyembah Tuhan tapi kada tahulan Tuhan. Mau dipikirkan itu dia kurang kafir sama sekali. Ia tahu Tuhannya itu Yesus bergantung bersalib. Itu patung Tuhannya. Kita bang itu Tuhan. Nah, menunjuk di atas menara harus salah kita. Iya. Nah, disitulah Allah Ta'ala nampak sudah kita ke masjid, kita ke langgar, nah berdiri, imam angkat takbir, Allahu Akbar kemana? Allah. Nah, sampai gak ada paham berarti bisa kada mengerti. Di dalam hadis kursi jar Tuhan, aku menyatakan diriku kepada ikam sebagaimana nyataku kepada ikam. Ikam melihat itu sifat basarku, bukan lihat ikam. Ikam mendengar itu dengarku, sifat sama. Ikam berpandir itu kalamku. Nah, ikam bakal lakukan fi'il apalku. Ikam yang salat itu kelakuanku, bukan ikam menyembah Tuhan. Nah, hati-hati. Nah, makanya banyak tergelincir. Dia tahu sembahyang, tahu beramal, kada tak cari Tuhan, kasihannya. Umur baru sudah 60, 63, mau berarti 3 tahun lagi. Tapi untung juga alhamdulillah hari ini pernah belajar ilmu marifat, menerimanya esok mati husnul khatimah. Gitu tuh. Janji Allah Ta'ala. Nah, asal jangan syirik. Kalau beramal ujar Rasulullah, tidak akan masuk surga seseorang dengan amal ibadahnya kecuali dengan rahmat dan kasih sayang Allah dan ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat itu artinya mengenal yang ampunya nama, bukan namanya. Nah, ini pelajaran untuk runakannya. Jangan mau jangan itu jangan mengerti. Kadang nyamannya jadi jadi artis, maulah jemaah kesepahamin dan sulit kayak apa caranya supaya jemaah ini lakas paham. Bila kadang contoh yang ini, bila kadang di sini, nah itu orang sulit. Kalau bicara mah mudah, bacaan mudah. Cuma untuk menghampirkan paham, menjelaskan paham kepada seseorang itu agak sulit. Nah, jadi salat kita celaka karena kenal dan Tuhan. Kenapa jadi celaka? Surah Al-Maun, Rancak Ulun menyatakan Surah Al-Maun ayat 4 dan ayat 5, baca Rancak dibaca Langara itan lagi juga dibugidin Fawailul lil musallin alladzina hum an salatin. Celaka bagi mereka yang salat. Kenapa? Salat aja celaka, lebih baik ada salat ya, maksudnya celaka benar. Maknai celaka bagi mereka yang salat, bilanya pian salat celaka, pian lahulawal, paham? Nang salat itu akimi salat ali jikri, diri yang salat.
Diri siapa? Diri yang batin, diri roh, diri Allah Ta'ala. Kada jasad kada nang salat, kada sembahyang kada. Kalau sembahyang kafir, kenapa jadi wani menyatakan sembahyang itu kafir? Dalilnya man abda isma'u nal mana bahwa kafirun. Barang siapa sembahyang menyembah Tuhan kada tahu lawan Tuhan, kafir dan jahil, yuk rugi kada. Nah lapah janang wail pawailul musallin alladzina hum an salatin sahun. Ulun ambil lagi contoh. Bujur aja nak ini menyembah Tuhan orang kafir. Nah ini inya Kristen, ini Yesus bujur kelak bujur. Ini orang Buddha, ini patung bujur. Amun kita bang, ini aku ini Allah Ta'ala, salah celaka 13. Kenapa? Bahari disangka itu, ulun disangka itu bahari, tahu biar. Nah ianya tuh nak ini, nah ulun jelaskan. Nah. Ini roh Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala, ini jasad pian. Masuk roh Allah Ta'ala kalau di jasad pian, nah masuk nah. Nah, ya. Adalah pian menyembah kan tidak kalah. Yang menyembah itu di sini Tuhan, Tuhannya di sini apa yang disembah? Yang ianya itu salat, ingat atau menyatakan adanya Allah, kada dia lagi sembah menyembah. Nah, yuk pikir buburan tapi kada saus rugi kita. Ini nak kada ada, neng ini namun kada ada ya. Ini ada, kawannya melihat, berjalan, mendengar. Nah. Angkat takbirnya Allahu Akbar. Kasih nih kalau Allahu Akbar adalah Allahu Akbar. Berarti Allah Ta'ala di mana ya? Buka surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, apakah kamu kada memperhatikan itu kan? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala beserta kamu di mana saja kamu berada. Bayar mengorong Tuhan di dalam diri jarak kada. Dipadakannya jar Tuhan dalam diri tidak. Nah, mun Tuhan dalam diri bakorong berarti batampat. Nah ianya tuh Tuhan menampakkan dirinya kepada manusia. Nah, Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi manusia itu sifatnya Allah, melihat itu sifat dasar Allah, mendengar sifat sama Allah, berpandir sifat kalam Allah, berjalan sifat kudrat Allah. Hendak menyatakan Allahu Akbar. Nah, gimana Tuhannya? Nah, bahari tahu dikira Tuhan tuh di langit dudukan sidin. Ada nak kayak nang bibilah tuh ditunjuk sidin matian. Nah. Bukan mengaku sebagai Allah Ta'ala, tidak. Kita cuma membenarkan benar ya Allah engkau nampak pada diriku. Karena aku inilah wala. Nah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan engkau ya Allah. Melihat dengan engkau, mendengar dengan engkau, berkalam dengan engkau. Cabut rohnya karena kau berbuat apa-apa. Masuk rohnya kawana. Siapa roh sebenarnya? Buka Al-Quran ulang. Surah Al-Isra ayat 85. Karena kau disalahkan Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi qalila. Oh jar Tuhan ya Muhammad, bila ada yang bertanya kepada kamu yang Muhammad tentang roh, nah padahal roh itu sifatku, roh itu kelakuanku, roh itu kenyataan aku, roh itu aku. Nah, ada kada Allah Ta'ala? Ada, meliputi. Cuma kada tagatuk, jangan nyaruhnya tagatuk kepada Allah hancur. Coba meliputi roh ini kan Allah Ta'ala pada hakikat yang sebenarnya. Meliputi roh ini ke mata, melihat sifat dasar. Nah, meliputi ke telinga, bersifat sama, makanya tauhid.
meliputi kemuntang bersifat kalam, meliputi ke batin sifat kudrat, meliputi ke hati beiradat. Kudrat siapa? Kudrat Allah. Iradat siapa? Iradat Allah. Ilmu siapa? Ilmu Allah Ta'ala. Sifat besar siapa? Besar Allah Ta'ala. Nama nyuntan bang siapa? Andika Yuan. Jangan dibadahkan Allah Ta'ala menyuntan kasar. Nah di situ orang ada baguru, orang ada berilmu. Wajar siapa ya? Tuhan lah, bukan. Kita ini sebagai saksi bukti adanya Allah. Nih bukti saya diberikan nafsu dan akal. Ini nafsu, ini akal. Apabila karena baik itu diri kamu nafsu, bilanya baik katakan daripada Allah. Ma'asabaka min hasanatin famin Allah wa ma'asabaka min sayiatin famin nafsik. Katakan bilanya kebaikan daripada Allah, bilanya kejahatan nafsu kamu sendiri. Nah, jadi Nabi Musa ditanya oleh salah seorang umatnya, ya Musa, kenapa Tuhan memasukkan ke dalam neraka? Jadi ujar Nabi Musa, wahai umatku, Tuhan tidak memasukkan ke dalam neraka, kamu sendiri yang hendak masuk neraka. Nah, nafsu. Jadi disitulah kita harus mengenal jati diri Allah Ta'ala. Kita kadang mengenal ya hibak amal ibadah, jangan kayak kita na umur Bal'am bin Ba'ur di dalam riwayat 300 tahun kurang lebih beramal ibadah orang yang alim. Bal'am bin Ba'ur siang dia puasa, malam dia tahajud. Oh, bangga dengan amal. Lalu setelah itu dia meninggal. Setelah dia meninggal, lalu Bal'am bin Ba'ur dimasukkan ke dalam neraka. Ayo, bingung nggak? Kalau orang tuh berbuat maksiat masuk ke dalam neraka, wajar. Ini kenapa orang yang alim dimasukkan ke dalam neraka, itu yang perlu kita pikirkan. Kalau orang baik masuk surga wajar, tapi kenapa masuk neraka? Kalau orang kaya baik neraka wajar, tapi kenapa masuk surga? Nah berarti ada hikmah daripada Allah Ta'ala. Kenapa jadi dimasukkan ke dalam neraka? Karena Bal'am bin Ba'ur merasa dirinya beramal hebat. Ya Allah ya Rabbi, ulun protes ya Allah, kenapa ulun beramal bebek kurang lebih 300 tahun dimasukkan ke dalam neraka? Ujar Allah Ta'ala, wahai malaikat, cari amal ibadahnya, catatannya. Daripada nih Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala tahu. Jadi dicari. Bal'am bin Ba'ur memang banyak amal ibadah, 300 tahun taat kepada Allah. Oke, jar Allah Ta'ala. Jadi jar Allah Ta'ala, wahai Bal'am bin Ba'ur, sekarang aku bertanya kepada kamu, kenapa aku masukkan dalam neraka? Aku bertakon kemarsa beisi mata, siapa nang melihat akan berikan pian ya Allah nah. Ikam nang merasa beisi muntung, siapa kau memandirakan? Engkau ya Allah. Ikam merasa beisi betis, siapa kau menjalinakan? Engkau ya Allah. Ikam merasa beramal beribadah 300 tahun, siapakah nang kudrat dan iradat pada diri kamu? Engkau ya Allah. Tersungkur Bal'am bin Ba'ur. Tapi masalah dalam surga, tapi pang hangit dulu awak. Nah, menyakawat itu artinya itu jangan berhangitan. Awak sudah hangit punya. Jadi jangan artinya masuk neraka, masuk surga bigi hisab. Kenapa? Karena kenal dengan Allah Ta'ala. Nah ini nang dikaji, nang hidup kita di dunia ini sebenarnya permata berlian hidup di dunia ini bukan salat. Salat itu wajib lagi mengenal Tuhan. Lihat rukun Islam, kakak-kakak kita rukun Islam 5 perkara. Pertama syahadat, kedua salat. Salatnya nomor 2, syahadat nomor 1. Syahadat itu bukan dibaca, dikaji. Tuhan Nabi kita Muhammad itu melajari ilmu syahadat 13 tahun di kota
Mekah 13 tahun. Bukan diucap kok sampai 13 tahun. Diucap syahadat tuh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, masuk Islam. Sekarang dipelajari. Ya kita mempelajari ilmu syahadat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf sama. 13 tahun. Syahadat itu apa? Bukti. Bukti itu apa? Saksi. Syahadat Allah Ta'ala. Bukti adanya Allah Ta'ala. Ya, Allahu Akbar. Kemana mencari Tuhan? Ayo, keluarlah. Ujar Rasulullah, man talabal maula bi ghairi nafsi faqad dalla dalalan ba'ida. Barang siapa mencari Allah Ta'ala, mengenali Allah Ta'ala di luar daripada awaknya, sesat yang sangat jauh. Nah, ayo. Dahulu ke mana salat? Bila ada tawing bangaran Allah itu nang disembahnya. Ayo, alahan daripada orang nangkar setir lagi. Dulu ada pasapan betuskan Allah na dicuminya. Ayo. Makanya salat itu nalah jaka ibaratnya itu kada tahu lawan Tuhan. Allahu Akbar jerna. Gimana Allah Ta'ala sujudnya, rokok sujud kada terdapat jualan Allah Ta'ala sampai at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah ya sopan ini kada tulan Tuhan. Sakanya dalam diri Tuhannya. Makanya kan nanya assalamualaikum sopan ngelak. Yang kan tahu Tuhan pada diri lalu sopan nah. Kada usah ngalih mencari bila menggila ada pada bulu. Kada usah ngalih mencari Allah, Allah nampak pada batang tubuh. Pada batang tubuh inilah Tuhan menyatakan dirinya, geraknya, diamnya, jalannya. Habisnya. Pian membaca Bismillahirrahmanirrahim kawalamun kadadarroh. Pian mengangkat takbir Allah Akbar kawalamun kadadarroh. Pian berjalan betis kawalamun kadadarroh. Berarti kelakuan roh. Seluruh batang tubuh ini mulai ujung rambut sampai ke ujung batis bergerak kekuatan daripada roh. Roh siapa tadi? Sama dengan Allah. Itu pulang merumus. Ya nang merumus nang buntut aja ya. Beri itu kan mau rumus buntut tay kambing keluar gini itu minyak. Beri tapai gendaknya di kuburan 17 biji pulpen kertas. Jadi sanja karena boleh ke limbah maghrib tinggalkan sekalinya ada tulisan kada tahu nang karacak ayam di situ. Macam mainnya nahar buntut nih kegilaan buntut ini tapi ada lagi. Kenapa anak-anak tapi berdiri nahar buntut? Nah jadi himung biar pada diri. Bujur kada Allah salah pada diri bujur. Jangan sak dan ragu lagi. Nah. Makanya itu balan min baur tadi, dia merasa dirinya sombong, merasa dirinya hebat, nah lalu syirik. Daripada contoh, lebih bagus ya Tuhan mencontohkan balan min baur daripada contoh supaya tahu ini akibat orang nambah amal, tapi kedemari marifat lawan Allah Ta'ala. Sembahyangnya juga nguruat. Jadi tujuan kita sembahyang itu bukan menyembah salah, tapi menyatakan adanya Allah. Adalah menyembahkan itu lagi menyembah lawan Allah Ta'ala ini mesranya ini namanya rohnya Allah Ta'ala, ini jasadnya ya kemana rohnya ini lalu ke hidung rohnya apa bunyinya Allah makin gencangnya mana makin gendal hingusnya. Allah biar kita kena menyambar dan muntung coba kan pian muntung tangkap hidung tangkap sampai 10 menit kawal
Itu pekerjaan roh yang keluar masuk ini nah. Pekerjaan roh ya pekerjaan Allah Ta'ala. Makanya sidin tuh hendak menyatakan diri sidin benampak, bukan minta sembah. Salah. Tuhan tidak minta sembah, tapi sidin hendak minta kenal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ya kata Tuhan, tidak lain untuk mengabdi kepada aku ay liya'rifun, tapi ma'rifat berdahulu. Setiap nama pasti ada ampunnya nama. Nama yang di dinding, nama yang di tawing, nama yang di menara, nama yang di masjid, nama yang dilanggar orangnya Allahu Akbar. Ya, tapi simpan di dalam batin, jangan kena kokoyak di warung kena. Allah Ta'ala kelaparan makan luntong, sekali suap sebiji emak nak kayak jinnya memakan. Berdiam mari sudah Allah Ta'ala cuma berjahir kepada manusia, bersifat manusia, tapi sifat manusia sifat Allah Ta'ala juga. Jangan mengakui sifat kita seperti Balan bin Baur, ama ibadahnya tertolak, mardut, masuk neraka. Apalagi nak kayak kita beramal siapa? Palingan yang beramalnya juhur, kena sampai asar itu gin banyak yang ketinggalan ngelana. Balan bin Baur amal ibadah 300 tahun tetap ke neraka. Amun orang itu kenapa itu orang nggak berjalan rejim tanggung lior bilanya marah lagi berarti belum mati. Kenapa maka betis tunggal kayak ini pulang betis tunggal majakannya lawas sampai sejam panat juga betis. Nah jadi kenapa Balan bin Baur jadi masuk dalam neraka? Karena syirik. Syirik kalau Allah Ta'ala karapinan dan Allah Ta'ala karakan Allah Ta'ala. Untung kita karena Tuhan. Nah, jangan takutan beli jadi mutasawuf. Ilmu tasawuf yang memberikan tauhid dan fikih. Ya. Tanpa batasawuf, fikih dan tauhid hancur. Karena nilainya. Tapi belum tasawuf aja kada berfikir, kada bertauhid, salah juga. Belum kada menyalahkan orang ilmu tasawuf tinggi, kada bersambayang, kada berpuasa, kada menyalahkan, tapi belum kada di ilmunya. Ilmunya kada ada. Mun ada ilmunya tapi mun hakon bin kada bersambayang betilanya bin kata kartak. Itu ilmunya nang kada bersambayangan. Tapi itu nangaran Allah Ta'ala itu fa'alul lima yurid, berbuat sekehendak hatinya. Itu tuh orang-orang gila betilanjang sopan lainnya. Mun kayak kita kalau sampai kada puasa mun hakon bin betilanjang nah kada usah jauh. Kalau usah pian dua langkah 3 langkah pian pajul baju berdiri di sini semuanya saja kada hakon galak. Nah, kalau usah berjalan sampai ke kata mau orang gilanya ke kata kayak itu nang artinya nang palu 5 yurid berbuat sekehendak hatinya. Inya banyak makan di warung kada berusahanya inya majijib sudah sama kayak kakak-kakak paling 5 yurid juga mun kayak kita tahu disupan. Nah, jadi di sinilah dengan fa'alul lima yurid. Jadi mengenal Tuhan lebih wajib daripada beramal. Amalnya kan sunat, berzikir sunat, baca salawat sunat, baca tasbih sunat, salat tahajud tentu sunat. Tapi mengenal Tuhan lebih wajib. Jadi kita tahu kayak apa aja arti melihat Allah Ta'ala. Melihat itu dengan ilmu, dengan rasa lah. Kan artinya kada tahu. Jadi dipadahkan mana Tuhan tadi buka jasmani pian ada hati, buka hati pian ada roh, buka roh ada Allah Ta'ala. Melihat kelebihan, melihat dengan ilmu. Nah bukan melihat dengan mata ada. Karena ujar Sayyidina Ali, ra'aitu rabbi bi'aini qalbi faqultu la syakka anta. Kulihat Tuhanku dengan mata batinku, bukan dengan gigi mata. Nah,
Jadi mun urang kada tahu kana kanan Allah Taala kada kawainya ikam jer malin Allah Taala maharnya jer dese bujur Allah Taala na melihat kada kita kada. Nah pahamlah contoh Nabi Musa melihat Allah Taala, bukan Nabi Musa melihat Allah Taala, salah. Nah ianya tuh Nabi Musa titik melihat tuh Allah. Nah paham. Pian melihat Allah Taala hebatnya jadi ini serbujur toh. Tapi pian titik nang melihat tuh Allah Taala, pahamlah. Nah kadenya pian melihat Allah Taala. Karena Allah itu laisa itu artinya kada kawa diumpamakan tapi banyata. Nah kayak angin tuh laisa kada kawa diumpamakan kayak berbentuknya angin tapi banyata kabar pohon pisang beguyang. Allah ta'ala roh Allah ta'ala laisa kada kawa diumpamakan tapi banyata kan sini nana beguyang bergerak baigal berdiri berduduk berbaring bangun ayo. Nyatanya roh kada. Nah bila tahu lawan roh tahu tu lawan Allah Ta'ala. Bila kada tahu lawan roh kada tahu lawan Allah Ta'ala. Nah jadi makanya itu yang berisi zikirnya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Yang berzikir tu roh. Siapa? Diri yang sebenar-benarnya diri. Ini kada kada kau berzikir ni untung kada kau berzikir kada rohna keluarna. Nah rohna kamuntung, roh ke hidung, roh ke mata, roh ke tangan. Jadi rohnya satu. Ibaratnya itu nih kilometernya. Nah ini sentralnya. Jadi kilometernya ini membagi ke kamar, membagi ke dapur, membagi ke WC, membagi ke ruangan tengah, membagi ke ruangan tamu. Bilanya ruangan tamunya mati lampu, kada apa ada di padu, mati ada di kamar. Tapi bilanya sentral rekening screennya ini pagat bertahan. Sama roh. Menroh kada mati bertahan. Menroh ada mata kalau melihat ada bapaknya kawaja telinga kalau mendengar kawaja itu karena kau betis berjalan lumpuh kawaja tapi bilanya rohnya keluar makanya menjadikan bangkai memang mayat hukumnya ini kenapa jadi kau bergerak karena roh ada di sini tapi roh tadi kada tagetuk lah. Nah makanya jawabannya itu roh lawan hamba rohnya Allah sama dengannya rohnya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala dengan hamba ini kada tagatuk dan kada terpisah seperti tali kabel listrik bersatu tidak berkumpul bercerai tapi kada berpisah bersatu kolonnya tapi kada tagatuk jangan tagatuk Allah Ta'ala hamba hancur hamba bersatu kada berkumpul kada tagatuk bercerai lainnya tapi kada berpisah. Ulun mengumpamakan akan mencontohkan contohnya misalnya bila kada paham berarti kada mengerti sia-sia. Jadi itu nang tujuan kita belajar marifatnya supaya jangan sirik supaya akhwan. Nang salah tu kada bian Allah Ta'ala titik dah tapi berdiam jangan dipandirakan kena dimik dilanggar. Tahu ada pada Allah Ta'ala berdiam. Nah ya qul min indillah itu dalilnya segala sesuatu katakan segala sesuatu daripada Allah Ta'ala. Nah bahari jer guru qul min indillah di kolom-kolom lagi lalu diludah-ludah maksudnya ilmu ini kayak ini ibaratnya gulaan kocok dulu jangan ditagok kalau kebungkalanan hadap di luar kalau biar nyaman. Nah makanya ilmu di sini nah di kolom aja dulu lah kada mengerti kada apa asal paham aja biar turun 10 kali ulun jamin 10 kali turun ulun jamin paham asal mengerti. Coba ya menanginang 2-3 kali kabur. Kenapa nah
soalnya inyana tahu gamal kada masuk ilmu Allah Ta'ala karena hatinya keras. Ulun rancak memadakan itu keras kepala, kada maunya tawadu, kada mau mengambil ilmu Allah Ta'ala. Orang pangarasan tahinya kada kau dijapai bihira. Gila dia seru bujur. Iya aku dulu mali aku sambayang dulu rasa aku bujur seperti itu. Tapi setelah tahu roh Allah Ta'ala pada diri kita itu nang salat nang berzikir nah kita berzikir la ilaha illallah la ilaha siapa nang berzikir untunglah cabutnya orang sini nah kawalah berarti roh lah siapa rohnya Allah Ta'ala juga. Nah jadi kita ini menyatakan adanya wujud Allah, menyatakan dirinya Allah. Di sini nah. Makanya sampai yang Allahu Akbar, lihat dia tangan kita anak rancak puluh nanya ada yang kada ingat. Tangan kita nah sebelah kiri 81 huruf Arab. Tangan kanan 18. Kada mau apa huruf pada mau coba ya. Tangan kiri 81. Tangan kanan 18, 81 tambah 18, 99. 100 mana ya orangnya nah Allahu Akbar 100. Bila kada ada tulisan berarti itu tuyul loh. Hati-hati duit. Pasti betulisan kada mau kada. Tapi ada nang pagat. Ada nang artinya nang tarus. Bilangnya paket nih jar paket kini kembelerang langsung anu jar katanya kayak itu pak jangan manohanakan di situ. Jadi jangan paket hari ini beliau nih jar artinya belum dapat jodoh lagi ya. Mudah-mudahan dapat jodoh. Nang bujangan, nang belu-belu mudah-mudahan lakas kawin. Maminakan sudah maminakan. Anak melihat Allah Ta'ala buat dalam kamar mati lampu berenang kita ada kada geritik batin siapa itu nah siapa itu sebenarnya nah ya ada juga nang kebetang bodoh di dalam jamban ada orang dikira aja nama itu di dalam jamban ini kadangar mendengar tuh siapa itu aja nama itu aku jangan dikira kan makanya di betang ini kan takkan orang bisa singot nang bodoh makanya jadi imam jadi bodoh yang jadi betang naik ke langgar kanakan sebelah kanan, kanakan jadi buku tahi, ke kiri buku tahi, salangger ini jadi buku tahi, kada sadar seorang bodoh nih karena sasingut tahi. Nah ini tuh koreksi diri sendiri. Nah ya siapa itu ya Allah. Nah jadi di sinilah kita kritik batin. Jadi inilah aku dulu. Biar bila merasa piringina tetangis seorang syukurnya ya Allah andai kata ulun ini mati ke demari perlun pian amal ibadah ini tadi membawakan ke neraka seperti balaan bin baur. Nah kadang-kadang orang syariat takutan mengaji ilmu di sini. Kenapa jadi takutan? Ayo ketinggian kenapa jadi tinggi? Awaludin awal agama dinnya agama awaludin marifatullah awal agama mengenal Allah iya syahadat sembahyang nomor 2 puasa nomor 3 bayar zakat nomor 4 haji nomor 5 jauhnya yuk maluncat ini bawa tanah pengkasihannya aku kada kawajar harus nambah kopi putih tukang ya kopi putih palingan nang 1.000 kopi putih bertenggelam. Ayo sayang ada sayang karena itu haji ini kan larang 30 umrah hajinya berapa ratusan lebih baik syahadat salat puasa zakat nah itu
Jadi di situ orang sayang orang yang berisi duit tapi kada makrifat, bukan salah bujur aja. Kadang-kadang umrah 2, 3, 4, 5 bulan sekali, tapi nya kada peduli mengenal Tuhan, sare kada Tuhan itu jeritan duit kuning bawa. Kadang-kadang 10 terapil kada yang cocoknya menawar, ada yang 300 atau paut kada akun, maka berduit bayar yang 500.000 tuh. Ada bapaknya wajar aja umrahnya kada bebayaran menakun kan ke sapida unta nang bayar tuh hotel makanan itu perbedaan 500.000 orangnya berduit 10 terapal kada ada taruh koi bedanya 500.000 bujur aja karena jauh dari hotel ke Masjidil Haram kadang-kadang 4 pal 5 pal wajar aja murah. Mau kami kemjar 20 juta aja itu kenapa 30 10 juta nyata ya Andika jauh bener kasih ke binuang sekalinya. Nah, jadi wajar aja kalau nah jadi begitu karena itu hotelnya larang makannya nyaman-nyaman. Jadi peribahasanya menang banyak baduit kada tapi berduit kada apa-apa. Nang ulun kisahkan nang banyak baduit memilih terapal akhirnya kada jadi. Mengenal Tuhan kada juga pas mati harau. Game kada jadi haji menaiki haji aja. Jadi kenalilah diri Tuhanmu yang ada pada dirimu. Nah, jadi pada hakikatnya kita ini tiada bisi wujud nih wujud Allah Ta'ala. Cuma kita ini menerima kesandaran daripada roh, mata menerima daripada lihat daripada roh, telinga menerima pendengaran daripada roh, muntung menerima dari pembicaraan roh, batis berjalan menerima kudrat daripada roh. Nah jadi seluruh batang tubuhku ini inilah saksi bukti adanya Allah. Makanya salat itu menyatakan adanya Allah. Jangan sembahyang. Hanya sembahyang 2. Nah orang kafir dari kita ini jangan lagi karena Tuhan sudah ada pada diri, sudah Tuhan pada diri ini nana. Kan jadi kita menyembah, kan jadi kita syirik dia. Biar kada banyak beramal, jangan syirik. Banyak amal tapi syirik. Syirik ini membawakan ke neraka. Tidak ada ampunannya orang yang syirik. Nah jadi roh ini bakal kuat begawi gawian roh ya nah ternaik nafas nah bunyinya Allah Allah aku Allah izin aku Allah belimbai tangan kau siapa yang belimbai pian lah. Bujur pada penglihatan jahir, pada penglihatan mata pian yang berjalan, namun hakikatnya roh yang berjalan. Bujur aja telinga pian yang mendengar pada jahirnya, pada yang mendengar roh yang mendengar. Bujur aja muntung pian yang berpandir, pada roh yang berpandir. Bujur aja otak pian akal pian tu alim pintar, pada roh nang akal pintar nah. Jadi roh itu sebenar-benarnya diri Allah Ta'ala. Jadi kan nyabamal siapa ya diri tadi. Bila berzikir siapa ya diri. Siapa yang salat diri. Kan di situ tadi kan celaka bagi mereka-mereka yang salat. Jadi supaya jangan celaka, jangan mereka yang salat diri. Makanya akimis salat li dzikri. Itu bahasanya kan diri kan yang salat, diri yang salat, diri Allah Ta'ala. Sekarang kita ganti jangan lagi diri Allah Ta'ala. Nah Allah Ta'ala kan yang salat, itu kan diri kan salat. Makanya hakim itu Al-Quran, hakimis salat li dzikri, dirikan yang salat untuk mengingat aku ya. Nang mengingini Tuhan kada kita ingat ke mana tuh ingat Tuhan, ingat ke sini ingat Tuhan. Makanya diri yang salat, Allah yang salat, nang mengingat tuh dasar Allah Ta'ala. Wallahu alam. Al-Fatihah.